Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Senang sekali bisa berjumpa kalian kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris kita. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali ya setelah lama tidak berjumpa, libur lebaran ya, libur puasa. Dan sebelum Ustaz mulai, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita selama bulan puasa Ramadan kemarin. Tidak lupa Ustaz juga mengaturkan permohonan maaf Ustaz untuk kalian semua serta Umi dan Abi di rumah ya, nanti tolong disampaikan ya, karena mungkin Ustaz tidak sempat atau tidak berkunjung ke rumah. Oke, insyaallah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar sedikit tentang mengulangi atau mereview kembali materi-materi yang sudah kita pelajari selama satu semester kemarin. Namun sebelum itu, marilah bersama-sama let's open our class by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung dengan doa belajarnya. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya anak-anakku sekalian, semoga dengan baca basmalah tadi Allah meridhoi dan membuat pertemuan kita hari ini jadi pertemuan yang bermanfaat ya, dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat pula ya. Insyaallah pertemuan kali ini kita langsung saja akan kita mulai pada chapter kelima ya. Nanti kalian bisa lihat di buku paketnya. Nanti saya akan juga sertakan gambarnya. Di chapter kelima ini kita akan membahas tentang angka ya. Seperti yang bisa kalian temukan di halaman 49. Di bagian A kalian bisa melihat banyak sekali urutan angka. Ya, ini disebut sebagai angka-angka pokok. Dan kalau kalian masih ingat kemarin di pertemuan kita membahas hanya ada sekitar 30 angka pokok ya. Jadi 30 angka pokok itu akan kita gunakan untuk membentuk atau mengkonstruksi ya angka dari 1 bahkan sampai 1000. Nah, angka-angka yang bisa kalian lihat di sini adalah angka-angka yang nanti akan kita gabung untuk membuat angka-angka baru ya. Jadi dari angka 1 sampai angka 1000 di sini dituliskan. Nah, angka-angka ini bisa kita gabung. Misalnya kita ingin membuat angka 152. Nah, jadi kalian tinggal lihat saja angka di sini. Lihat angka 100 mana? 100 bahasa Inggrisnya 100. Lalu tambahkan 50 bahasa Inggrisnya 50. Lalu 2 bahasa Inggrisnya 2, maka menjadi 152. Nah, begitu ya. Itu cara kita menggabungkan angka-angka tadi menjadi sebuah angka baru. Nah, berikutnya kita juga akan mengulang materi tentang penggunaan lambang-lambang dalam matematika. Nah, di sini bisa kalian lihat di halaman 52. Di situ ada lambang addition yang artinya tambah. Lalu ada lambang subtraction yang artinya kurang, lambang multiplication yang artinya kali, dan yang terakhir adalah angka division atau angka bagi. Nah, di sini kalian bisa lihat cara penggunaannya masing-masing ya. Seperti halnya pada pembelajaran matematika, lambang-lambang ini juga berfungsi sama ya. Jadi kalau addition berarti ditambah, subtraction dikurang, multiplication dikali, dan division itu dibagi. Nah, jadi kita akan menggabungkan penggunaan atau penulisan angka dari 1 sampai 100 bahkan lebih ya, 1000, dan menggunakan lambang-lambang matematika tadi untuk membuat atau menyelesaikan soal dalam bahasa Inggris menggunakan lambang-lambang matematika. Seperti contohnya di halaman 53 ya. Bisa kalian lihat dalam contoh yang pertama ada kalimat 35 ditambah 25 sama dengan 60. Dalam bahasa Inggrisnya menjadi 35 plus 25 is 60. Nah, seperti itu bentuknya ya. Contoh penggunaan angka dan lambang matematika yang kita pelajari dalam chapter ini. Itu tadi sedikit untuk rangkuman chapter 5. Sekarang kita pindah ke chapter 6. Di chapter 6 kita akan bicara tentang beberapa hal. Yang pertama adalah nama-nama hewan ya, names of animals. Nah, di sini bisa kalian lihat ada sekitar berapa nih? 18 ya, ada 18 nama hewan. Ya, 18 nama hewan yang bisa kalian lihat artinya di situ juga dengan melihat gambar ya. Lalu kalian juga akan mempelajari tentang halal and haram animals. Hewan yang halal dan hewan yang haram untuk dikonsumsi. Karena kita sebagai umat muslim, maka ada aturan yang mengatur kita untuk tidak mengkonsumsi hewan-hewan tertentu karena tergolong hewan-hewan haram ya. Ya, hewan-hewan haram yang tidak boleh dikonsumsi. Lalu nanti kita juga akan mengklasifikasikan atau mengelompokkan hewan-hewan tadi menjadi wild and tame. Hewan-hewan yang jinak dan hewan-hewan yang tidak jinak atau liar ya. Nanti bisa kalian kelompokkan secara pribadi ya.
Lalu di chapter ini juga kita akan belajar tentang menanyakan hewan peliharaan. Di sini di halaman 62 ada beberapa ungkapan yang bisa kalian pakai untuk mempelajari kembali ungkapan meminta informasi berkaitan dengan hewan peliharaan. Contoh nomor 1 ada kata do you have a pet? No. Nah, no-nya diisi dengan apa? Ingat kemarin sudah kita pelajari pertanyaan yes dan no. Jika pertanyaannya menggunakan subjek you, maka jawabannya menjadi I. Ya, jadi do you have a pet? No, I do not. No, I do not. Saya nggak punya. Kalau no ya. Kalau yes berarti yes, I do. Nah, contoh-contoh seperti ini bisa nanti kalian ulangi kembali dari latihan atau video yang sudah Ustadz bagikan sebelumnya. Lalu kita pindah ke chapter 7 ya. Di chapter 7 ini kita belajar tentang family members. Nah, family members ini seingat Ustadz sudah jelaskan secara langsung ya bagi beberapa temannya yang kemarin bertemu pada jadwal offline ya, bertemu di kelas. Nah, di materi ini kita akan belajar tentang nama-nama anggota keluarga dalam bahasa Inggris tentunya ya. Bisa kalian lihat di halaman 73. Di situ ada beberapa contoh kosakata berkaitan dengan anggota keluarga ya. Nanti kita juga akan belajar tentang bagaimana cara membaca pohon keluarga ya. Pohon keluarga seperti di halaman 75 ya. Di halaman 75. Nah, untuk istilah yang lebih lengkap, kalian bisa melihatnya di buku paket kalian di halaman 76. Di situ ada beberapa kosakata yang mungkin lebih banyak dibanding kosakata yang bisa kita temukan di halaman 73 tadi ya. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang lain dan bisa juga dibuka catatannya kemarin ya. Di catatan yang kemarin sudah dibuat bersama-sama Ustadz di kelas ya, bisa diulangi kembali, dibuka kembali materinya ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi tadi di chapter 7 kita belajar tentang family members ya, anggota-anggota keluarga ya. Tidak perlu diulang lagi, silahkan dibaca kembali ya. Nanti tinggal diulangi materi-materi yang sudah kita pelajari. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan untuk Ustadz. Insya Allah semuanya sudah dipelajari, tinggal kalian ulangi kembali saja. Dan kita sampai pada chapter yang terakhir ya. Di chapter terakhir ini kita akan belajar tentang parts of the house atau bagian-bagian rumah. Dan ini juga seingat Ustadz sudah pernah dibahas di saat kita bertemu dalam pembelajaran offline ya, tapi hanya beberapa pertemuan saja, tidak semua mungkin ya. Di sini ada beberapa bagian rumah. Nah, seperti yang sudah kita bahas juga kemarin di kelas ya, kita sudah menuliskan nama-namanya nih, bagian-bagian rumah ini plus artinya. Nah, untuk materi prepositions of place di halaman 85 bisa dilihat kembali, nanti Ustadz akan share lagi videonya berkaitan dengan preposisi tempat ya. Jadi nanti bisa ditonton, selain video ini akan ada video lain untuk mendukung materi-materi yang sudah pernah Ustadz sampaikan. Jadi ini hanya rangkuman saja apa yang kita pelajari. Untuk materi-materinya sendiri silahkan dibaca ulang, kembali pada diri kalian apakah ingin mengulang atau tidak. Ya. Nah, di sini kita akan belajar juga tentang preposisi tempat tadi ya, menentukan letak-letak benda. Fungsinya untuk menentukan posisi benda ada di mana. Ya, ungkapan-ungkapan menanyakan letak benda, misalnya where is the table. Jadi kalau ada pertanyaan where is the table berarti menanyakan letak bendanya. Oke, nah itu tadi sedikit rangkuman ya, rangkuman yang ada dari chapter 5 sampai chapter 8 ya, macam-macam. Jadi nanti silahkan dicek kembali buku paketnya. Ustadz hanya ingin mengingatkan, dan chapter tadi adalah materi yang akan Ustadz masukkan dalam penilaian akhir semester. Jadi materi-materi tadi dari chapter 5 sampai chapter 8 adalah materi yang akan masuk dalam penilaian akhir semester atau ulangan semester ya. Silahkan diulangi kembali, boleh dibuka video pembelajarannya di Google Classroom atau di YouTube ya, atau bisa juga dari buku paket dan buku latihan serta catatannya masing-masing. Oke anak-anakku sekalian, sepertinya itu dulu ya. Jika videonya terlalu panjang bisa kalian tonton dalam 2 sesi, 2 bagian ya. Insya Allah tidak terlalu banyak karena Ustadz hanya menjelaskan kembali atau mengingatkan kembali materi-materi yang akan masuk dalam penilaian akhir semester. Jadi kalian belajar secara mandiri ya. Oke, insya Allah itu saja yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu kalian dalam mempersiapkan diri untuk ulangan semester nanti. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke anak-anakku sekalian, thank you so much for your attention. See you again on the next grade. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.